Halo semuanya, saya Dimitri Jeremy dari Program Studi Teknik Elektro Universitas Kristen Maranatha. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan proyek otomasi industri saya yang berjudul Simulasi Lift dengan PLC dan SCADA. Oke, jadi latar belakang dari proyek ini adalah banyaknya gedung-gedung tinggi yang memerlukan alat transportasi vertikal. Kemudian pada satu gedung yang besar itu tentunya digunakan banyak lift untuk mengakomodasi perpindahan orang dalam suatu gedung. Karena digunakan banyak lift, pengontrolan dan pengawasan lift secara terpusat akan sangat membantu. Kemudian pada gedung-gedung tinggi itu ketika terjadi suatu bencana, lift itu tidak boleh digunakan untuk evakuasi karena tangga darurat sudah didesain untuk kondisi seperti itu. Hingga ketika situasi darurat, lift harus langsung dikosongkan dan langsung menuju ke tangga darurat terdekat. Berdasarkan latar belakang tersebut, akan dibuat suatu proyek pengontrolan lift dengan skala yang kecil, yaitu pengontrolan 2 lift 5 lantai dengan SCADA. Konfigurasi 2 lift 5 lantai ini biasa dijumpai pada pusat perbelanjaan, rumah sakit, dan lain-lain. Oke, jadi yang pertama saya akan bahas bagian SCADA-nya dulu, supaya lebih terbayang di bagian programming PLC-nya. Oke, jadi ini untuk SCADA-nya, di sini digunakan program Aveva Edge. Nah, di sini aplikasi Aveva Edge-nya kita dapat lihat pada tampilan window ini. Kemudian ini adalah welcome screen-nya. Jadi ketika pertama kali SCADA itu dijalankan, maka akan keluar tampilan seperti ini. Nah, bisa dilihat pada bagian kirinya ada navigation button untuk menuju ke suatu screen. Di sini ada home, live control, live setting, alarm setting. Nah, ini keempat button ini tidak dapat ditekan sebelum kita melakukan login. Nah, di sini juga ada tombol exit untuk keluar dari aplikasi dan ada jam. Nah, tombol atau button ini memiliki tingkat security tertentu. Jadi, untuk mengakses home dan live control ini memerlukan level operator, dan live setting, kemudian alarm setting ini memerlukan level minimal engineer. Cara konfigurasi seperti itu di sini digunakan security level. Jadi bisa kita lihat sini security levelnya itu 120. Jadi untuk dapat melakukan penekanan tombol dengan security level 120 diperlukan minimal usernya itu di sini 130. Jadi di atas dari 120 maka dia bisa mengakses button tersebut. Di sini digunakan grup account-nya namanya operator. Kemudian dibuat juga ada grup account engineer yang memiliki level tertinggi. Jadi dia bisa mengakses semua button. Oke, selanjutnya di sini ada tampilan ketika melakukan login. Di sini bisa dilihat ini sedang melakukan login operator. Jadi setelah dilakukan login maka akan terbuka akses untuk button home dan live control seperti ini. Nah, ini setelah melakukan login dan apabila melakukan loginnya engineer maka akan terbuka keempat tombolnya. Seperti ini. Nah, untuk menyalakan dari sistem lift ini perlu masuk ke bagian home. Nah, di sini ketika diklik home maka akan muncul tampilan home-nya. Nah, ini ada tampilan home-nya. Di sini ada garis berwarna merah membentuk kotak. Ini adalah indikator apakah sistem sudah berjalan atau belum. Nah, ini juga sama, warna merah ini adalah indikator. Kemudian di sini untuk menyalakan sistemnya bisa menggunakan button ini on off. Nah, kemudian di sini ada dua tombol emergency. Tombol emergency ini berfungsi untuk menghentikan lift di posisi lantai terdekat. Kemudian di sini ada posisi ketinggian dari lift lantai 1, 2 sampai 5. Dan di sini juga ada people count-nya, ada untuk menghitung jumlah orang di dalam lift tersebut. Oke, selanjutnya untuk melakukan pengontrolan lift bisa masuk ke bagian lift control. Nah, pada bagian lift control ini terdapat tombol di bagian tengah sini. Ini merupakan tombol untuk mensimulasikan panggilan dari lorong atau istilahnya hold call. Nah, di sini ketika salah satu tombol dipencet, maka di sini akan menyala warna hijau menandakan bahwa tombol tersebut sudah dipencet dan lift akan menuju ke lantai tersebut. Nah, kemudian di sini ada dua button untuk pemilihan lantai. Di sini untuk lift A, ini untuk lift B. Nah, di sini ini untuk mensimulasikan tombol yang terdapat di dalam lift. Nah, di sini ada juga button untuk mensimulasikan banyaknya jumlah orang yang di dalam. Jadi ketika pencet in itu sebagai simulasi saja untuk ada orang masuk satu orang. Ditekan lagi sekali lagi bertambah lagi satu orang. Nah, ketika sudah mencapai batas tertentu dari jumlah orang maksimalnya, maka lift tersebut akan
tidak dapat menutup pintunya. Jadi dia akan menunggu sampai orangnya keluar baru bisa menutup kembali. Oke, selanjutnya di sini lift ini dapat bergerak naik turun dan pintunya juga dapat membuka dan menutup sesuai dengan kondisi sebenarnya. Di sini untuk mensimulasikan kondisi tersebut digunakan plan pada program PLC. Selanjutnya ini adalah konfigurasi untuk animasi pada lift control. Jadi di sini bisa dilihat di sini ada vertikalnya itu animasi untuk vertikalnya di sini menggunakan level A dengan value range-nya 0 sampai 80. Jadi dengan nilai 0 sampai 80 posisinya dapat berubah dari 0 sampai minus 810. Ini digunakan 0 sampai 80 agar pergerakannya cukup smooth. Nah, ini untuk bagian lift-nya. Nah, di sini bagian kanannya untuk bagian pintu. Nah, bisa kita lihat untuk bagian vertikalnya sama atas bawahnya itu, tapi terdapat perbedaan pada bagian horizontal. Nah, pada bagian horizontal itu karena lift-nya akan buka tutup, maka ditambahkan timer open A. Nah, ini untuk mensimulasikan pintu membuka dan menutupnya. Nah, di sini value range-nya 0 sampai 300, digunakan 0 sampai 300 itu karena untuk biar lebih smooth gerakannya. Nah, ketika berubah dari 0 sampai 300, posisinya juga bisa berubah dari 0 sampai 50. Nah, ini pada pintu bagian kanan. Untuk pintu bagian kiri karena pergerakan bukanya ke kiri, maka 0 sampai minus 50. Oke, selanjutnya ini adalah bagian settingnya. Jadi ini lift setting menunya. Di sini kita dapat atur delay-nya. Jadi berapa lama menunggu sebelum pintu menutup. Nah, di sini kita bisa atur 0 sampai 10 sama untuk lift B-nya. Kemudian di sini ada pengaturan untuk maksimal orang dalam satu lift. Ini default-nya itu adalah 5. Kalau yang B juga sama 5. Jadi ketika sudah terdapat 6 orang maka tidak dapat nutup pintunya. Oke, selanjutnya ini ada alarm event menu. Di sini bisa kita lihat ini akan menampilkan ada message apa saja. Jadi mencatat event-event yang diinginkan sehingga mempermudah untuk troubleshooting oleh engineer. Di sini juga ada user ya. Jadi user apa yang sedang aktif ketika suatu alarm itu aktif. Di sini juga ada activation time-nya. Kemudian selanjutnya untuk komunikasi dengan PLC-nya, ini kan menggunakan simulasi. Di sini digunakan station-nya itu address lokalnya yaitu 127.0.0.1. Nah, untuk IOR address-nya ini digunakan untuk berkomunikasi dengan program PLC-nya menuju ke address tertentu. Nah, di sini bisa dilihat sini menggunakan 59 tag. Selanjutnya masuk ke bagian PLC. Oke, jadi pada program ini adalah program ladder diagram utamanya. Nah, di sini bisa kita lihat, ini adalah program untuk menghidupkan sistemnya. Di sini M0 itu button on off tadi, M2 itu button untuk stop yang tadi. Kemudian ketika tombol ditekan maka ini akan aktif. Dan ketika ini aktif baru sistem di bawahnya bakal berjalan. Nah, di sini untuk melakukan pengontrolan liftnya digunakan function block. Ini ada function block lift A control dan lift A0. Ini juga ada lift B control dan lift B. Nah, bagian kanan ini merupakan plan-nya. Di sini digunakan plan untuk mensimulasikan pergerakan lift naik turunnya. Jadi dapat dianimasikan pada skadanya. Karena ini hanya berupa simulasi. Kemudian function block di kirinya ini yang ini lift A control di situ berguna untuk mengatur pergerakan liftnya. Jadi di sini outputnya ada dua, naik dan turun. Q0 itu untuk naik, Q1 itu untuk turun. Oke, ya sama juga dengan yang bawahnya. Oke, selanjutnya ini program bagian bawahnya. Ini adalah bagian lift selector. Jadi lift selector ini berfungsi untuk memanggil lift mana yang terdekat. Jadi ketika dipencet lantai 5 dan ada lift di lantai 4, maka lift di lantai 4 itu yang akan bergerak menuju ke lantai 5. Ini programnya di sini menggunakan pengurangan untuk mencari lift mana yang terdekat. Setelah dikurangkan lalu dibandingkan. Oke, ini program lengkapnya di bagian kanan sini. Selanjutnya ini adalah rang selanjutnya di main
ladder diagram. Di sini bisa kita lihat, sini fungsinya untuk mengatur lampu hall tadi. Jadi karena ada 2 lift, apabila suatu lift sedang menuju lantai tertentu, maka dia akan menyala pada button tersebut. Apabila lift satunya juga akan menuju lantai tersebut, maka akan menyala juga. Jadi sama seperti fungsi OR. Salah satu menyala, maka tombol di hall itu akan menyala. Ini programnya. Selanjutnya ini ada counter to memory word. Ini gunanya untuk memasukkan nilai dari counter 0.value ke memory word. Nah, ini digunakan konversi ini itu untuk menampilkan nilai dari counter ke dalam skadanya. Dan selanjutnya ini adalah function block dari plan lift. Plan lift ini digunakan untuk mensimulasikan ketinggian dan pergerakan dari lift tersebut. Jadi bisa kita lihat di sini ketika di trigger on I0 ini, maka dia akan bertambah 1 terus selama 10 milisecond. Jadi dia akan melakukan flip flop 50 milisecond nyala, 50 milisecond mati. Nah, di sini ketika sudah melebihi dari 80, maka ini tidak akan aktif. Jadi maksimal itu 80 ketinggiannya. Kemudian pada bagian bawahnya ya untuk mengurangi ketinggian menggunakan countdown dikurangi 1 terus, dan apabila sudah di bawah 0 maka dia juga akan stop. Apabila sudah sama dengan atau di bawah 0 dia akan stop. Nah, kemudian rang selanjutnya ini digunakan untuk mengetahui sedang berada di lantai berapa. Jadi di sini digunakan perbandingan comparison. Jadi apabila berada di rentang 19 sampai 21 maka itu berada di lantai 2, kemudian ketika di posisi 0 maka di lantai 1 dan seterusnya. Selanjutnya ini adalah function block untuk melakukan set. Jadi ketika ditekan tombol pada lantai 5 misalkan, maka dia akan aktif seperti memori. Jadi dia akan set di sini menggunakan coil, di sini di set coilnya, kemudian nanti akan dilanjutkan pada program selanjutnya. Nah, ini untuk pemanggilan dari dalam lift, di sini diberi nama floor. Kalau dari lorong diberi nama hall call atau HC. Oke, di sini selanjutnya ini untuk reset. Jadi setelah tadi di set, diaktifkan seperti memori, di sini untuk mereset atau menghilangkan memori tadi. Nah, di sini reset dilakukan ketika lift sudah mencapai lantai tersebut. Jadi ketika dipencet lantai 2, kemudian lift itu sudah mencapai lantai 2, maka akan reset memori tadi. Ini programnya sama jumlahnya dengan yang tadi, ada dari memori hall call 1 sampai 5, ada up down juga, dan ada bagian dari dalam lift. Selanjutnya, nah ini untuk menentukan pergerakannya, di sini untuk bagian upstate-nya untuk pergerakan naik. Nah, di sini bisa kita lihat ketika berada di lantai 1 dan sedang dipanggil di lantai 2, maka dia akan bergerak naik. Nah, di sini ini kemungkinannya, jadi ketika di lantai 1 maka ada kemungkinan untuk dipencet dari lantai 2 sampai lantai 5. Jadi ketika maka akan bergerak naik. Oke, jadi untuk program lengkapnya bisa dilihat pada bagian kanan sini, cukup panjang karena di sini akan memasukkan semua kemungkinan yang terjadi. Nah, untuk semakin banyak rantainya, maka kemungkinannya juga akan semakin banyak. Oke, ini selanjutnya untuk bagian downset-nya sama dengan bagian upset, cuman bedanya ini mulainya dari lantai 5, jadi dari lantai 5 bisa menuju ke lantai 4 sampai ke lantai 1. Nah, di sini juga ada bagian upset, jadi ketika sama tadi juga ada downset. Nah, ini gunanya untuk memastikan ketika sedang upset ini tidak dapat melakukan downset. Kemudian ini ada bagian hold juga, sama seperti yang tadi, bagian hold ini berfungsi untuk menahan lift agar tidak melakukan turun atau downset ketika pintunya sedang terbuka. Nah, ini program lengkapnya juga sama untuk mengeluarkan semua kemungkinan yang dapat terjadi. Selanjutnya ini adalah function block lift control bagian hold-nya.
Nah, di sini bisa kita lihat ini programnya itu menggunakan falling edge contact. Jadi ketika memori itu sedang di-reset atau sudah mencapai suatu lantai tertentu, maka lift itu akan melakukan hold. Ini menggunakan self holding, di sini ada coil hold dan di sini juga ada contact hold. Jadi ketika ini akan menyala dan akan hold. Jadi akan hold ini akan menyala terus. Nah, jadi ketika sudah mencapai suatu lantai tertentu, misalkan di sini di lantai 2 call up-nya itu sudah mati, pas ketika mati maka dia akan menyalakan hold. Sama di lantai 3 ketika di lantai 3 dan memori hold call-nya itu mulai padam karena di-reset, maka hold ini juga akan menyala. Oke, selanjutnya ini adalah function block di bagian lift control untuk animasi pintunya. Jadi ketika hold tadi aktif, maka dia akan menjalankan timer. Timernya akan berjalan dan di sini ketika sudah penuh timer di sini akan aktif bagian selanjutnya. Nah, di sini akan berjalan lagi timer selanjutnya. Nah, timer yang pertama ini berguna untuk membuka pintunya. Kemudian timer yang kedua ini berguna untuk menunggu yang dapat diatur juga tadi pada skadanya. Kemudian di sini dari M500 ini akan masuk ke sini untuk menyaktifkan timer selanjutnya. Timer ini berfungsi sebagai penutup. Nah, jadi di sini cara untuk mensimulasikannya adalah timer 1 ini dikurangi dengan timer 3 ini. Nah, ini fungsinya dapat dilihat pada operation block berikut. Jadi di sini dikurangi supaya ketika membuka dia akan menambah dan ketika menutup dia mengurangi. Jadi akan sama 0 lagi. Dua-duanya sudah berjalan. Oke, jadi ini berfungsi untuk melakukan penutupan dari pintu lift ketika masih proses menunggu. Nah, di sini bisa kita lihat ketika close override dipencet, maka di sini akan mengaktifkan coil set. Nah, untuk menonaktifkannya di sini menggunakan abort close A. Nah, ini akan mereset coil yang tadi sudah di-set. Nah, abort close A ini diaktifkan dengan menggunakan bagian sini. Jadi ketika ini sudah penuh, maka dia akan mereset. Nah, untuk bagian buka, jadi ketika membuka di sini timer wait-nya itu diputus, jadi dia akan selalu kosong. Jadi ketika dia dilepas baru dia mulai menunggu kembali. Selanjutnya ini adalah function block lift control untuk menghitung orang. Di sini sederhana, di sini hanya menggunakan count up dan count down menggunakan counter. Selanjutnya di sini digunakan operation block seperti ini untuk memasukkan nilai dari SCADA. Jadi di sini untuk memasukkan presetnya, di sini misalkan dimasukkan 5, maka ketika udah lebih dari 5 maka dia akan F ini akan aktif. Nah, tapi di sini digunakan operation block counter.value lebih besar dari counter.preset, maka dia akan aktif. Oke, selanjutnya ini adalah fitur emergensinya. Jadi ketika dia sudah mencapai lantai terdekat, maka dia akan segera stop dan membuka pintu. Ini untuk mengaktifkannya dia akan mengset dan untuk menstopnya dia akan mereset. Jadi jadi di sini untuk menstop dari mode emergensi ini kita harus menekan tombol stop dari sistem utamanya. Jadi kita harus matikan dulu sistemnya baru dapat mereset sistem emergensi tersebut. Oke, jadi selanjutnya akan dipraktekkan proyek ini dengan menggunakan SCADA dan program PLC-nya secara langsung. Oke, jadi ini ada lift simulation SCADA, bisa kita lihat ini sebelum melakukan login tombol bagian kiri tidak dapat ditekan. Nah, kemudian kita akan melakukan login terlebih dahulu. Nah, di sini kita gunakan user operator. Setelah login, maka navigation button di sebelah kiri akan dapat dipencet. Nah, untuk mengaktifkan sistemnya, kita dapat masuk ke menu home dan menekan tombol on-nya. Setelah tombol on ditekan, maka garis warna merah akan berubah menjadi hijau dan indikator light akan berubah jadi hijau juga.
Nah, kemudian di sini ada ketinggian dari lift-nya dan ada people count untuk menghitung banyaknya jumlah orang dalam lift. Dan juga ada tombol emergency untuk mengaktifkan fitur emergency. Kemudian ini ada lift control untuk mengatur pergerakan dari lift-nya. Sama kita tekan lantai 2 untuk naik, dan apabila kita tekan lantai 5 maka lift satunya lagi akan menaik. Nah, kemudian saat kita tekan naik pada lantai 4, maka lift yang sedang standby akan segera naik. Nah, kemudian kita tekan turun, pada lift 5 akan ikut turun, karena itu merupakan lift yang terdekat untuk turun. Selanjutnya kita simulasikan apabila ada orang masuk dalam lift. Kita buka dulu pintunya. Nah, ketika sudah melebihi kapasitas maksimal, sini overload lebih dari 5 orang, lebih besar sama dengan 5 orang, maka lift akan terus membuka dan tidak dapat menutup. Nah, ketika orang yang sudah keluar menjadi 4, maka sudah dapat kembali menutup. Dan bila ditekan tombol buka tadi dapat terbuka. Nah, kemudian kita tekan tombol 1, maka dia akan segera menuju ke lantai 1. Nah, kemudian saat menuju ke lantai 1, terdapat indikator juga menandakan dia sedang menuju ke lantai bawah. Nah, kemudian apabila kita login dengan engineer, maka navigation button sebelah kiri akan terbuka sepenuhnya. Di lift setting akan terbuka untuk mengatur delay pintu terbuka. Nah, di sini kita mengatur delaynya menjadi 5 untuk lift A dan lift B. Nah, kemudian max persennya kita ubah untuk yang B jadi 8. Nah, di sini bisa kita lihat kita panggil ke lantai 2 dan akan menunggu selama 5 detik sebelum kembali menutup. Nah, di sini kemudian kalau sedang menunggu selama 5 detik, kita tekan tombol tutup, maka dia akan langsung menutup. Jadi tidak perlu menunggu selama 5 detik. Nah, untuk tadi sudah diatur maksimal orangnya menjadi 8. Nah, di sini ketika ditambah jumlahnya sampai 5 itu tidak overload. Nah, tapi ketika sudah 8 dia baru overload. Jadi dia akan menahan pintunya supaya tidak menutup agar orangnya bisa keluar, supaya tidak overload. Nah, apabila kita kurangi orangnya, maka dapat tertutup kembali. Nah, apabila kita tekan tombol emergency, maka lift akan berhenti di posisi lantai terdekat. Nah, di sini tadi kan kita dari lantai 3 menuju ke lantai 5. Nah, ketika sudah mencapai lantai 4, dia akan langsung berhenti. Itu adalah fitur emergensinya, dan lift sebelahnya masih dapat bekerja karena itu hanya untuk emergensi pada satu lift saja. Nah, kemudian ketika ditutup, dia tidak dapat menutup. Ya, untuk mereset dari sistem emergensi tadi, kita bisa nonaktifkan sistemnya. Jadi sudah nonaktifkan. Nah, ini karena sudah nonaktif, kita perlu mengaktifkan kembali. Nah, setelah diaktifkan kembali, maka dia akan menuju ke lantai yang tadi telah dipilih sebelumnya. Nah, kemudian di sini ada fitur alarm screen yang berfungsi untuk mencatat setiap event yang terjadi. Di sini ada tag name-nya, ada user apa yang sedang aktif ketika suatu event itu terjadi. Kemudian ketika kita log off, maka navigation itu akan disable semua. Oke, jadi kesimpulan dari proyek ini adalah lift itu memiliki tingkat kekompleksan program yang akan meningkat sesuai dengan banyaknya lift dan lantai, karena input-output yang digunakan akan meningkat sesuai dengan banyaknya lift dan lantai. Pada proyek ini berhasil direalisasikan dan dapat dipanggil melalui tombol luar lift dan tombol dalam lift. Kemudian animasi yang dibuat dengan integrasi pemrograman PLC berhasil dibuat,
Kemudian fitur emergensi dari proyek ini juga dapat menghentikan lift dan membuka pintu lift pada lantai terdekat. Dan yang terakhir, dengan menggunakan SCADA, lift dapat dikontrol dan dimonitor dengan mudah. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.